Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikologi eksperimen. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai validitas di dalam penelitian eksperimen. Kemarin kita sudah mengetahui ya bahwa validitas ini merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Jadi di dalam penelitian eksperimen ini ada dua nih jenisnya dari validitas. Yang pertama adalah validitas internal dan yang kedua adalah validitas eksternal. Sekarang kita mulai pembahasan dari validitas internal terlebih dahulu. Yang disebut dengan validitas internal ini adalah kita melihat bagaimana hubungan sebab dan akibat antara variabel bebas atau variabel dependen dengan variabel terikat atau variabel independen yang kita temukan di dalam penelitian. Jadi, semakin kuat hubungan sebab akibat dari kedua variabel tersebut, maka semakin besar validitas dalam penelitian eksperimen. Karena ketika kita bicara mengenai validitas internal, itu berkaitan dengan sejauh mana perubahan yang terjadi pada kedua variabel. Di mana dalam penelitian eksperimen variabel terikat itu kita gambarkan sebagai perilaku dari subjek penelitian yang mungkin hanya benar-benar terjadi disebabkan oleh faktor-faktor variabel bebas atau perlakuan yang diberikan. Dan perubahan ini tidak disebabkan oleh variabel lain seperti variabel sekunder atau variabel-variabel non-eksperimental. Nah, jenis-jenis dari gangguan validitas internal itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah histori. Histori ini atau sejarah, kenapa penting dibahas sebagai bagian dari validitas internal? Karena pada penelitian eksperimen yang rigid, dalam pelaksanaannya biasanya memakan waktu yang lama. Karena melalui banyak tahapan ya, ada pra-penelitian, terus juga pembuatan atau pencarian alat ukur, ada pretest, kemudian baru masuk ke dalam fase memberikan perlakuan, terus juga ada penerapan lagi pasca tes sampai selesainya penelitian eksperimen. Nah, panjangnya tahapan ini seringkali menyebabkan munculnya histori, sejarah atau riwayat yang mungkin dialami oleh penelitian. Jadi, bisa saja di dalam setiap tahapan itu, sejarah inilah yang kemudian mengakibatkan perubahan perilaku tertentu pada subjek penelitian kita. Nah, jenis dari history ini ada dua, ada yang disebut dengan proactive history dan ada juga yang disebut dengan retroactive history. Di mana proactive history ini merupakan faktor perbedaan individu atau sampel penelitian yang berupa faktor bawaan atau sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya dan kemudian dia terbawa selama proses penelitian berlangsung. Contohnya, jenis kelamin, tipe kepribadian, kapasitas intelijensi, umur, nilai, agama, serta faktor bawaan lainnya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian ketika dalam proses penelitian yang panjang itu mempengaruhi perubahan dari perilaku individu. Contohnya, eh, kita ingin meneliti mengenai terapi sholat, terus kita memakai jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Tentu aja dalam sepanjang penelitian itu, yang perempuan mungkin tidak bisa untuk menyelesaikan keseluruhan dari tahapan penelitian karena ada masanya dia tidak diizinkan atau tidak bisa sholat. Nah, untuk meminimalisir hal ini terjadi, maka peneliti dapat menentukan kriteria subjek penelitian yang sama sehingga sampel penelitian itu sifatnya homogen. Terus yang kedua disebut dengan retroactive history atau faktor yang dialami subjek penelitian dan lingkungan ketika penelitian eksperimen itu sedang berlangsung. Misalnya, seorang peneliti ingin meneliti dampak konseling kelompok terhadap penurunan tingkat kecanduan adiktif pada pemakai narkoba. Nah, selama penelitian dilakukan, maka terdapat satu orang subjek yang meninggal, sehingga kita ketemu ada penurunan dalam tingkat kecanduan karena jumlah subjeknya itu secara statistik karena jumlah subjek berkurang, maka secara statistik nilainya juga akan menurun. Nah, hal ini dapat dikendalikan dengan cara kita memilih subjek penelitian yang tidak memiliki teman atau kenalan yang mengalami kecanduan terhadap zat adiktif, sehingga perilaku yang ingin kita perbaiki itu tidak bertambah dan kita bisa mengendalikannya dan dinamika yang terjadi antara subjek penelitian tersebut.
Nah, selanjutnya dari validitas internal itu kita harus lihat tingkat kematangan subjek penelitian. Karena banyak variabel lain yang mungkin berkembang dalam diri individu dari waktu ke waktu. Semakin dewasa seseorang bisa jadi variabel berpikir, variabel merasa, variabel dia mempertimbangkan sesuatu, atau variabel pola perkembangan kepribadian itu mempengaruhi subjek penelitian kita tersebut. Karena yang namanya manusia itu kita tidak bisa mengukur ya, pasti setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu ada perubahan yang mungkin dialami. Terus ada yang disebut dengan faktor pengujian. Nah, sebelum penelitian itu dilakukan, biasanya setiap subjek penelitian itu dihadapkan pada tes-tes tertentu. Dan hal ini terjadi selama beberapa kali dalam sebuah penelitian, sehingga kita cemas subjek penelitian itu belajar mengenai alat ukur yang diberikan, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi hasil penelitian. Contohnya, orang-orang yang sudah berkali-kali mengikuti tes IQ, kita bisa tidak mempercaya lagi hasil IQ-nya karena dia sudah familiar dengan soal yang diberikan. Nah, solusi untuk mengatasi hal ini adalah menggunakan alat ukur yang dia itu kongruen atau setara dan kita gunakan instrumen penelitian yang sama, namun kita acak atau kita sisipkan beberapa pertanyaan yang mungkin mengecoh. Nah, ini tujuannya untuk mengatur jeda antar pengujian sehingga kemungkinan dalam pengujian ini itu bisa sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Nah, rancangan eksperimen ini biasa dilakukan oleh eksperimennya Solomon. Terus selanjutnya kita bicara mengenai validitas internal dari instrumen pengukuran. Instrumen itu harus dibangun berdasarkan teori yang tepat dan mempresentasikan fenomena yang memang ingin diteliti oleh peneliti. Maka ketika peneliti memilih teori yang kurang tepat dalam menjelaskan fenomena atau variabel yang sedang diteliti, akan berdampak pada lemahnya fondasi dari alat ukur yang sedang dibangun, sehingga validitas alat ukurnya itu bisa kita katakan rendah. Kalau rendah, maka bisa dikatakan hasil penelitian itu tidak dianggap benar, karena kita memakai alat yang tidak mengukur apa yang ingin kita ukur. Lalu selanjutnya adalah faktor keluarnya subjek penelitian. Nah, sama seperti yang sebelumnya kita bicarakan bahwa penelitian kita ini subjeknya adalah manusia. Yang namanya manusia itu gampang sekali mengalami perubahan. Biasanya keluarnya subjek penelitian dalam jumlah yang banyak itu akan membuat jumlah kelompok subjek itu tidak lagi seimbang. Sehingga kalau di dalam analisis statistiknya ini pasti akan sangat mempengaruhi perhitungan. Yang kedua, keluarnya subjek penelitian itu terkadang memaksa peneliti untuk menyeimbangkan jumlah subjek sehingga berpengaruh pada sifat data penelitian. Apalagi ini jenis penelitian yang memakai dua kelompok ya, kelompok kontrol dan eksperimen. Karena kurang nih rasanya porsinya, dikurangi kelompok eksperimen, jadi dikurangi juga kelompok kontrolnya. Nah, itu akan membuat sifat-sifat data penelitian itu menjadi kacau. Terus keluarnya subjek penelitian itu berpotensi pada kurangnya jumlah sehingga ini akan mempengaruhi signifikansi dari hasil penelitian serta berpotensi juga untuk mempengaruhi subjek penelitian yang lain untuk keluar sehingga kohesivitas tinggi itu bisa atau mungkin aja bisa terjadi antar subjek penelitian. Kalau kebanyakan yang keluar ya secara otomatis peneliti harus mencari lagi subjek-subjek yang sesuai dengan kriterianya. Tentu aja ini akan menambah atau mengulur waktu penelitian. Selanjutnya, validitas internal itu adalah bias dalam seleksi. Nah, ini biasanya terjadi ketika peneliti itu sudah menentukan kriteria khusus untuk subjek penelitian semenjak awal, sehingga kondisi subjek sudah tidak lagi homogen. Kita contohkan ya, peneliti memilih pasien rumah sakit yang mengalami gangguan psikologis, kemudian dikelompokkan berdasarkan status berat atau ringannya penyakit yang diderita. Tapi bias seleksi itu bisa terjadi sejak awal, karena peneliti ini memiliki nilai variabel perlakuan yang berbeda-beda. Karena ketika kita bicara mengenai gangguan psikologis, jenisnya banyak. Ada gangguan eh, gangguan kepribadian, terus juga gangguan kecemasan dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu jenis gangguan psikologis mana yang secara spesifik ingin kita ambil. Selanjutnya ada yang disebut dengan bias eksperimenter. Nah, bias eksperimenter ini gangguan validitas internal dari penelitian yang berasal dari diri peneliti atau eksperimenter itu sendiri. Kenapa disebut eksperimenter? Karena
berisikan harapan-harapan atau atribut dari eksperimenter sendiri. Atribut itu merupakan karakter fisik maupun psikis dari eksperimenter yang berinteraksi dengan variabel bebas dan terikat. Contohnya, ada atribut psikososial. Bentuknya adalah intelijensi, agresivitas, kepribadian, dukungan sosial. Ada juga yang disebut dengan atribut biososial. Contohnya adalah jenis kelamin, umur, ras, suku, agama, ataupun atribut situasional seperti pengalaman interaksi eksperimenter dengan subjek penelitian. Sedangkan harapan eksperimenter ini merupakan gangguan validitas yang berkaitan dengan harapan. Yang namanya harapan ya, ketika kita sudah effort untuk melakukan sesuatu, pasti kita ingin hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, contoh eksperimenter itu seperti itu. Biasanya dalam mencatat hasil penelitian, mungkin aja interpretasinya itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, tetapi disesuaikan dengan harapan si eksperimenter sendiri. Terus faktor validitas internal yang lain adalah regresi dari statistik, di mana regresi ini merupakan pergeseran nilai atau skor subjek penelitian dalam bentuk mendekati rata atau mean. Misalnya, peneliti ingin mengungkap efektivitas metode pengajaran demonstrasi terhadap tingkat intelijensi peserta didik. Nah, selama proses penelitian dilakukan pengukuran pretest ya. Terus ada juga perlakuan pada pasca tes, namun ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, regresi ini bisa jadi muncul karena perbedaan skor dari individual. Karena masing-masing individu itu pasti mereka mengalami perubahan yang berbeda-beda, sehingga regresi ini mungkin aja terjadi. Selanjutnya adalah efek interaksi. Efek interaksi ini bentuknya yang pertama adalah interaksi perlakuan. Ini terjadi pada desain penelitian yang memakai dua perlakuan. Dampak perlakuan pertama itu biasanya belum hilang, namun ternyata sudah diberikan perlakuan kedua, sehingga tidak terjadi perubahan dalam pemberian perlakuan kepada subjek penelitian. Terus yang kedua, interaksi antar subjek penelitian. Misalnya, subjek kelompok eksperimen yang berinteraksi dengan kelompok kontrol. Kemungkinan mereka akan saling cerita nih, saling curhat, apa kegiatan yang dilakukan, sehingga hal ini berdampak juga pada hasil penelitian. Selanjutnya, interaksi akibat kesalahan seleksi. Nah, ini terjadi ketika peneliti menentukan dua kelompok penelitian dengan acak, namun dengan suatu struktur yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, selain efek tersebut, ada juga yang disebut dengan efek partisipan, di mana perilaku yang muncul dari partisipan itu diakibatkan kesadaran terhadap penelitian. Contohnya, ketika subjek penelitian itu mengetahui sedang diawasi atau diamati, itu memunculkan respon perilaku yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga bisa kita anggap hasil penelitian itu tidak merupakan dari perlakuan yang kita berikan, tapi karena dari kesadaran si partisipan kita tadi. Selanjutnya adalah faktor demoralisasi. Itu terjadi ketika kelompok kontrol mulai mencari tahu mengenai apapun yang terjadi pada kelompok eksperimen. Kemudian dia mempelajari sendiri mengenai hal tersebut. Nah, hal ini kemudian ada kebalikannya ya, di mana ketika kelompok kontrol itu tahu bahwa kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan tertentu sehingga memungkinkan munculnya rasa iri. Kalau keduanya ini dilanjutkan, nah ini akan terjadi konflik of internal antara kedua kelompok sehingga bisa jadi penelitian ini akan tidak selesai atau kemudian bermasalah. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan validitas eksternal, di mana validitas eksternal ini merupakan validitas penelitian eksperimen yang berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian eksperimen dapat kita generalisasikan atau diterapkan pada populasi penelitian. Dan kemudian apakah penelitian ini representatif untuk kemudian kita terapkan kepada kelompok subjek yang berbeda. Nah, jenis gangguan validitas eksternal ini yang pertama adalah validitas populasi. Validitas populasi itu bisa terjadi jika penelitian ini bisa kita terapkan pada populasi penelitian, maka dianggap memiliki validitas populasi. Yang kedua, ada yang disebut dengan validitas ekologis, terkait dengan generalisasi hasil penelitian terhadap kelompok di luar sampling penelitian. Dan yang ketiga adalah validitas temporal, di mana mungkin aja validitas ini sifatnya musiman ya, atau sifatnya personal, seperti itu.
Nah, gimana caranya dalam meningkatkan validitas eksternal? Yang pertama, kita melakukan replikasi atau mengulangi penelitian eksperimen dalam konteks atau waktu dan kriteria subjek penelitian yang berbeda. Terus, kita tentukan target populasi yang mungkin berbeda juga. Nah, kira-kira di dalam penelitian kita apa yang harus kita utamakan dulu? Apakah validitas internal atau validitas eksternal? Yang jelas, keduanya ini tidak bisa kita capai secara bersamaan, tapi para ahli berpendapat kalau kamu bisa memilih validitas mana yang ingin lebih dahulu untuk diutamakan, harusnya adalah validitas internal, karena alasannya validitas utama yang harus dicapai dalam penelitian eksperimen itu adalah validitas internal. Kita bisa untuk mengendalikan validitas internal sebelum penelitian itu dimulai, sebelum penelitian itu masih menjadi sebuah rancangan. Tapi validitas eksternal itu tidak bisa kita kendalikan karena walau bagaimanapun dia pasti akan terjadi juga. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita pada sesi ini. Silakan dipahami melalui slide yang sudah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.